Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Safira, NPM 719212792. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja menurut WHO ialah sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh kita, meningkatkan kesehatan mental pekerja, dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap para pekerja yang ada. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut filosofi ketiga yaitu keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran untuk menjamin keutuhan dan kesehatan bagi jasmani maupun rohani para tenaga kerja dari semua orang atau warga di setiap negara khususnya Indonesia. Terus yang kedua, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut ilmuwan. Ketiga, atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan semua yang ada pada ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya suatu kejadian seperti kecelakaan, penyakit yang terjadi akibat kejadian di tempat kerja, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan lainnya sebagaimana yang menyangkut kejadian di tempat kerja. Ketiga, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut OHSHS K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu kondisi dari ketenagakerjaan maupun orang lain yang menyangkut atau yang berada di sekitar lingkungan pekerja tersebut. Keselamatan itu fokus terhadap bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian yang bersifat akut. Sedangkan kesehatan itu fokus terhadap bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian tetapi bersifat kronis. Keselamatan itu berdampak dan langsung terlihat, sedangkan kesehatan itu berdampak yang tidak langsung terlihat atau butuh waktu dan besaran bahaya yang terjadi. Keselamatan itu bisa kita hindari seperti dari suatu kebakaran, kecelakaan, cedera, sedangkan kesehatan itu bisa diantisipasi biar nggak terkena penyakit yang diakibatkan pada saat bekerja. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 adalah seperangkat peraturan terkait implementasi sistem manajemen K3 yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 SMK 3 PP Nomor 50 Tahun 2012 diwajibkan bagi perusahaan mempekerjakan lebih dari 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu perusahaan diwajibkan menyusun rencana K3. Dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan ahli K3, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3, wakil pekerja, dan pihak lain yang terkait. SO 45001 adalah sebuah standar internasional baru untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja K3 atau OH dan S yang menjadi pengganti standar OHSHS 18001. Lalu apa perbedaan di antara keduanya?
ISO 45001 direncanakan oleh Komitmen Proyek ISO dan telah dipublikasi pada bulan Maret lalu tahun 2018 ini. Beberapa organisasi yang menggunakan OHSHS 11801 mendelegasikan tanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja pada manajer K3 ketimbang mengintegrasikannya dalam sistem operasi organisasi ISO 45001. Menurut penggabungan dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi. Dengan demikian mendorong top manajemen untuk memiliki peran kepemimpinan yang kuat terhadap sistem manajemen K3. ISO 45001 berfungsi pada mengidentifikasi dan mengendalikan risiko daripada bahaya, sebagaimana dipersyaratkan dalam OHSHS 18001. ISO 45001 mempersyaratkan organisasi untuk memperhitungkan bagaimana pemasok dan kontraktor mengelola risikonya. Dalam ISO 45001 beberapa konsep dasar yang berubah seperti risiko pekerja dan tempat kerja. Adapun juga istilah definisi seperti monitoring, pengukuran efektivitas kerja dan proses K3. Beberapa hal yang penting yang berhubungan dengan tingginya angka kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja dalam suatu perusahaan meliputi: pertama, tidak dilibatkan tenaga ahli K3 dan pengguna metode pelaksanaan yang kurang tepat dalam perusahaan. Kedua, lemahnya pengawasan terhadap K3. Ketiga, kurangnya memadai kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan pelindungan diri. Keempat, kurangnya disiplinnya para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. Baik, itulah penjelasan saya pada hari ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurang jelas dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.